mau untuk mendengarkan dulu gitu. Kadang-kadang dari orang tua ini dia berharap anaknya seperti anak lain kayak gitu ya. Betul. Pengennya itu berprestasi seperti itu. Padahal dia punya kemampuan yang dia miliki sendiri gitu loh. Tapi dari orang tuanya kurang bisa memahami dari orang tuanya. Maka untuk bisa curhat, untuk bisa saling ngobrol itu dari orang tua, acceptance dulu deh sama anak, terima dulu deh anakmu apa adanya, sampai anak itu merasa nyaman. Hai kawan Merdeka, kembali lagi di Glam Talk bersama saya Paramita Bermawi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bagaimanakah cara kita untuk menjadi sahabat anak. Hari ini spesial sekali, masih bersama dengan Ibu Triana Budi Lestari, Magister Psikolog, founder Biro Psikologi Lestari. Kita akan membahas terkait dengan luka batin pada anak. Halo Ibu. Halo. Gimana Marita. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ini kita masih membahas seputar anak begitu ya. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara terkait dengan menjadi sahabat yang baik bagi anak, sekarang kita membahas begitu terkait dengan luka batin. Tapi kalau misalnya dari kacamata seorang psikolog begitu Bu, luka psikologis biasanya karena apa sih Bu? Apakah karena pola asuh atau memang bagaimana? Ataukah dari unsur luar yang menjadi dampaknya? Biasanya memang dari luka batin itu dari pola asuh dari orang tuanya juga. Jadi ada mother issue atau father issue atau dari orang tua itu sendiri dua-duanya gitu. Baik, father issue, mother issue. Kita ke mother issue dulu Ibu. Apa itu mother issue? Jadi mother issue itu ya dia ada luka batin anak atau luka batin yang dialami anak karena perilaku atau sikap ibu terhadap anaknya. Baik. Seperti itu. Itu yang membuat dia hingga mungkin menjadi stres atau dia menyimpan sampai dalam menjadi traumatik juga. Gitu. Biasanya permasalahan terbesar dari mother issue, apakah hanya itu saja ataukah ada unsur lain? Iya, kalau permasalahannya terkait misalnya dari kata-kata ibu yang kasar, kemudian anak yang jadi ibu tidak memberikan waktu kepada anak, ibunya sibuk bekerja banget gitu misalnya ya, kemudian sampai rumah pun dia kurang dekat sama anaknya seperti itu, terus habis dibiarkan. Kemudian contoh yang buruk misalnya ibu yang minum minuman alkohol atau obat-obatan terlarang, atau orang tua yang bertengkar di hadapan anak-anak ya, gitu, seperti itu menyebabkan trauma, luka pada anak. Dia sering dilabel, dia sering dihakimi, atau ada yang sampai pemukulan fisik juga. Baik. Nah itu dari semua itu akhirnya dampak kepada anak seperti apa Ibu? Dampaknya anak jadi kurang percaya, nggak nyaman sama seorang ibu. Jadi dia jadi kurang percaya diri di lingkungan sosialnya. Ketika dia misalnya dia di rumah sering dibentak, sering dimarahin. Dia untuk mengucapkan atau berpendapat itu jadi dia nggak pede, takut gitu. Kemudian dia merasa bahwa itu nggak nyaman. Dia sendiri itu menjadi nggak pede, nggak percaya diri, nggak optimal dalam proses dia tumbuh kembangnya gitu. Apakah dampak-dampak ini nantinya bisa diatasi begitu Bu? Dimediasi atau bagaimana begitu sampai akhirnya rasa ini tuh harus dihadapi begitu oleh anak begitu atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau luka batin ini jadi dia punya inner child di masa lalu ya, yang dia mungkin sedih banget di masa kapan sih, itu kita bisa melakukan suatu terapi pada anak, apalagi kalau dia akhirnya menyadari saya punya luka batin nih terkait sama mother issue. Nah itu bisa kita memberikan terapi gitu, terapi pada anak, apalagi kalau dengan konseling keluarga itu lebih bagus lagi sih sebenarnya. Oh gitu. Baik. Nah tadi kita masih membahas soal mother issue ini. Biasanya dulu tuh ada stigma anak-anak itu biasanya lebih dekat dengan ibunya. Nah, sejauh apa hubungan ibu dan anak ini bisa dekat dan akhirnya bercerita, curhat begitu. Seperti pembahasan kita yang minggu lalu begitu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan kembali begitu, Bu. Iya, sebenarnya apalagi anak perempuan ya, Betul. seharusnya lebih dekat sama ibunya gitu. Yang penting dari ibu sendiri ini itu tadi mau memahami anak, mau untuk mendengarkan dulu gitu. Kadang-kadang dari orang tua ini dia berharap anaknya seperti anak lain kayak gitu ya. Betul. Pengennya itu berprestasi seperti itu. Padahal dia punya kemampuan yang dia miliki sendiri gitu loh. Tapi dari orang tuanya kurang bisa memahami dari orang tuanya. Maka untuk bisa curhat, untuk bisa saling ngobrol itu dari orang tua, acceptance dulu deh sama anak, terima dulu deh anakmu apa adanya, sampai anak itu merasa nyaman.
dia merasa enjoy untuk cerita sama mamanya. Nah, jadi di situ timbul kayak sahabat gitu. Iya, akhirnya bisa lebih terbuka, bisa lebih terbuka. sharing Kadang-kadang gitu ya. Dari klien yang datang ke sini remaja misalnya, dia butuh didengarkan dulu aja. Betul. Iya, dia betul. butuh didengarkan apa sih, misalnya di sekolah seperti apa sih gitu loh. Kadang orang tua kan bertanyanya di sekolah ngapain, pelajaran apa, kan gitu ya, lebih ke template pelajarannya. Jadi dia apa yang menarik diri kamu hari ini, apa yang menarik di sekolah hari ini, harusnya kan seperti itu ya. Jadi membuat anak itu bisa cerita lebih panjang. Gitu. Dan juga lebih bisa mengekspresikan diri begitu ya Bu ya. Jangan tiba-tiba dijudge langsung, wah itu karena kamu kurang dengarkan guru gitu ya. Baik. Nah itu tadi soal mother issue. Sekarang kita beralih ke father issue. Apa itu father issue? Father issue ya sama kayak mother issue ya, tapi ini lebih ke ayah ya. Jadi luka batinnya disebabkan oleh ayahnya. Ayahnya yang keras, yang kasar misalnya, atau yang sama sekali tidak memberikan peran sebagai seorang ayah. Jadi biasanya ayah itu sebagai pencari nafkah ya, tapi lupa dari sisi sisi rohani anak ini loh kurang diperhatikan. Jadi memberikan dari segi fisiknya aja, secara makan, minum, kemudian kebutuhannya, tetapi sisi rohaninya nggak dapet gitu loh. Ada kasus misalnya seorang anak kecil, dia ingin cuma memperingatkan ayahnya misalnya, terus dibentak seperti itu. Jadi kan anak nggak pede kan. Betul. Nah kalau dampak dari father issue ini apakah berbeda dengan yang mother issue atau sebenarnya sama aja atau bagaimana? Iya, jadi lebih karena peran seorang laki-laki itu adalah yang tegas, mandiri, dia bertanggung jawab kayak gitu ya. Jadi ketika figur ayahnya nggak dapat, otomatis dia menjadi sosok yang nggak percaya diri juga, nggak mandiri juga. Jadi takut untuk mengambil keputusan secara mandiri kayak gitu. Baik. Jadi nggak pede gitu, kebanyakan sih seperti itu. Baik. Nah figur bapak dan juga figur ibu begitu. Terkadang ada yang memang tumbuh di keluarga yang mungkin tidak lengkap atau seperti misalnya karena suatu hal akhirnya hanya ayahnya saja atau ibunya saja begitu. Tapi kalau kita melihat begitu dari figur-figur ini, apakah figur bapak dan juga ibu itu sebenarnya beda atau justru sebenarnya sama? Ya, tentunya beda ya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki, seorang bapak untuk anak perempuannya itu sebagai cinta pertamanya gitu ya. Jadi dia merasa dilindungi, dia merasa diayomi, kemudian merasa tenang dengan adanya ayah. Nah, itu sebagai figur laki-laki, sebagai ayah kayak gitu yang diharapkan oleh anak perempuannya. Ketika dia tidak mendapatkan itu, dia akan mencari di luar kan. Betul. Iya kan, dia akan mencari di luar, mungkin pacaran lebih dini gitu, karena nggak ada figur itu tadi. Kemudian yang kedua kalau dari ayah untuk anak cowok, ya untuk anak laki-laki, ayah sebagai contoh, role modelnya dia sebagai laki-laki itu adalah seorang yang tegas, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang mandiri, bisa mengambil keputusan kayak gitu ya. Kalau ibu kan cenderungnya lembut ya, tapi kalau ayah kan tuh lebih tegas kayak gitu. Jadi sebenarnya dari situ bisa dilihat sih. Terus habis itu kalau perempuan, kalau sebagai ibu untuk anak perempuan, ya dia sebagai role modelnya, seorang perempuan tuh lembut, tugas-tugasnya misalnya terkait sama membersihkan rumah, memasak dan sebagainya, itu dia memahami tentang itu juga dari role model seorang ibu gitu ya. Dan juga bukan hanya itu aja, tapi kelembutannya, kebaikannya misalnya. Sementara dari laki-laki, dari anak cowok juga membutuhkan seorang ibu juga untuk kelembutannya juga. Orang kan nggak mungkin keras aja, tapi dia juga butuh empati sama orang lain kayak gitu. Memperlakukan istrinya nanti seperti bagaimana kalau nggak ada role model dari seorang ibu. Gitu. Oh, baik. Tapi ini menarik juga Ibu. Kalau misalnya mungkin ada kasus begitu Ibu, di mana memang mungkin figur ayah tidak begitu berperan, kemudian figur ibu yang terlalu keras begitu, mengambil alih figur bapak begitu, sampai akhirnya anak itu berpikiran, saya nanti kalau misalnya besar tidak mau seperti mereka. Itu bagaimana Ibu, kalau misalnya dari kacamata seorang psikolog? Iya, jadi ada beberapa anak itu yang dia bisa mengambil insight dari dari pola asuh yang dia dapatkan. Oh, nanti saya memutus rantai itulah, pola asuh, ternyata nggak enak loh rasanya ketika ditinggalkan sama orang tuanya seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang di bawah alam bawah sadarnya dia mencontoh
justru melakukan ya. Perilakunya dari orang tuanya. Baik. Oleh karena itu luka batin itu perlu diobati. Luka batin itu perlu ditangani gitu. Jadi jangan sampai dia nanti memiliki keluarga akan melakukan hal yang sama. Oleh karenanya sebelum menikah biasanya itu introspeksi dulu deh. Ya, ada nggak sih luka batin saya di masa lalu gitu? Ada nggak sih rasa sakit hati saya mungkin sama orang tua saya yang mungkin itu menjadi traumatik banget gitu. Jangan sampai ketika nanti saya punya anak, saya marah, saya pukul, itu seperti orang tua memukul saya. Muncul di alam bawah sadar saya melakukan hal tersebut. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya rantainya yang maunya diputus malah tersambung lagi. Jadi diselesaikan dulu deh gitu. Baik. Nah, ini kita masih seputar dengan father issue dan juga mother issue begitu, Bu. Sekarang itu kan kalau misalnya kita melihat di berbagai platform sosial media, banyak sekali yang mengklaim, aku punya father issue, aku punya mother issue begitu. Itu sebenarnya yang bisa memvonis diri sendiri kah? Atau dari tenaga medis yang memang valid begitu, Bu? Sebenarnya dari diri sendiri mungkin dia ada alarm ya. Oh ini ada nggak beres nih, kayak terkait sama orang tua saya atau ayah saya, ibu saya. Nah, nanti dia bisa berkonsultasi dengan psikolog, kemudian bisa, oh iya memang ada masalah nih, ada traumatik sama ayah gitu atau ibu. Berarti gitu. Ini bisa diselesaikan dengan, maksudnya bisa diobati dengan konseling begitu ya, Bu? Iya, dengan konseling bisa. Apakah konselingnya ini sendiri dulu, ataukah bareng-bareng sama orang tua atau bagaimana? Oke, biasanya kita lakukan individual dulu. Jadi kita perbaiki dulu dari sisi individu dulu, kemudian kan pasti ketika individunya udah mulai merasa dia lebih sehat ya, secara tanda kutip. Nah, terus habis itu, tapi kalau dilakukan hal yang sama oleh orang tuanya, kan akan kembali lagi seperti itu. Jadi perlu ada konseling keluarga lagi. Jadi ketika orang tuanya mungkin kooperatif mau ikut konseling keluarga itu lebih baik. Jadi lebih memahami, oh iya ya ternyata seperti itu ya kondisi anak saya, atau saya apa yang harus saya perbaiki. Nah, seperti itu. Baik. Ini beberapa kasus saya menilik dari beberapa teman-teman saya begitu, Bu ya. Keluarganya kooperatif untuk ikut, tapi ternyata pada saat lagi konsultasi begitu ya, itu ternyata justru denial begitu orang tuanya. Oh enggak, itu anak saya aja yang begitu. Nah, itu bagaimana, Ibu? Iya. Jadi kadang-kadang orang tua ada denialnya dulu pasti ada. Enggak nih, saya enggak gitu. Saya hidupnya lebih lama nih. Ada prosesnya memang. Pertama marah dulu nih, kalau saya nggak gitu kok, gitu. Denial dulu. Nanti sampai mungkin pada tahapan dia akhirnya, oh iya ya anak saya seperti ini. Itu wajar sih. Ketika orang tua awal tuh denial dulu, masa sih saya seperti itu gitu. Tapi kita bisa memberikan pengertian-pengertian atau ayah atau ibu nanti, ini loh seperti ini kondisi anaknya, misalnya kayak gitu. Baik. Berarti untuk mengobati luka batin pada anak ini juga dibutuhkan orang tua juga yang datang ikut konseling begitu ya. Baik, kalau begitu. Mungkin untuk kawan Merdeka, Bu Triana yang ingin konsultasi ke sini bisa kemana? Ya, bisa menghubungi Instagram Biro @biro-psikologi-lestari atau di website kami di www.psikologilestari.com. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kawan Merdeka, itu tadi pembahasan kami terkait dengan luka batin pada anak bersama dengan Ibu Triana Budi Lestari, Magister Psikologi, psikolog, founder Biro Psikologi Lestari. Nantikan juga episode Glam Talk selanjutnya di @merdeka_fm di Instagram, dan pastikan juga Anda mendengarkan 106,7 Merdeka FM. Saya Paramita Brumawi, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.